dengan modal 5 juta. Dia naik ke sini kita mendapatkan untung 50%. Maka kita sudah mendapatkan 2,5 juta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di Smart Trader. Mungkin nanti namanya akan saya ubah ke FTI Class ya untuk channel ini. Adapun alasannya ya sebenarnya nggak ada alasan sih, saya cuma pengen ubah nama aja biar nanti lebih mudah untuk ditemukan sama teman-teman saya kalau nanya ya kan. Kalau misal temennya ada yang nanya dapat informasi dari mana, tinggal bilang saja di YouTube FTI Class, itu kan lebih mudah ya kan. Kalau Smart Trader soalnya banyak banget ya, dan lagi ada banyak juga program-program investasi di online yang saya lihat menggunakan nama Smart Trader, terlalu umum. Itu aja alasannya. Oke, di sini di dalam video ini saya akan memberikan salah satu informasi buat para pemula, terutama yang trading di Indodex. Teman-teman bisa lihat saya tidak melakukan trading di Indodex ya, karena saya bukan trader Indodex. Saya di Indodex itu cuma menggunakannya untuk withdraw karena saya lebih suka trading di market-market seperti Binance dan beberapa market lain ya. Kalau di Binance kenapa saya seneng ya, karena banyak pilihan. Selain saya misal oh ya market sedang jenuh, ini waktunya sell, di spot saya sell, habis itu saya masukkan ke future saya ngambil short, dia semakin turun semakin saya profit. Tapi kita tidak membahas tentang Binance, kita akan membahas tentang Indodex, terutama untuk para pemula. Kalau kalian sudah melihat halaman login seperti ini, kalian tinggal mengisi Indodex kalian. Terutama saya pesan kepada teman-teman yang membuat account Indodex, sebaiknya diverifikasi ya, di KYC verifikasi. Kalian tahulah caranya bagaimana, banyak tutorial di YouTube. Dalam video ini akan ada beberapa yang akan saya jelaskan bagaimana cara sederhana menganalisa market di Indodex ya kan. Dan untuk pemodal kecil kita harus masuk ke market mana gitu kan, pasti banyak yang nanya. Dan yang berikutnya untuk para pemula pasti bingung ya cara transaksinya ya. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan jual dan belinya. Makanya saya akan coba buatkan video jual dan beli secara instan bisa. Habis itu kalau kalian pengen jual beli secara taker dan maker, secara pending order itu juga bisa. Nanti saya akan jelaskan semua di bab-babnya. Oke, untuk yang pertama, setelah kalian membuat account Indodex, sebaiknya kalian lakukan verify dulu atau KYC ID, sehingga ID kalian aman, karena Indodex sendiri ini bisa kita gunakan sebagai bank sekaligus tempat kita trading ya. Bank itu tempat naruh kita duit cryptocurrency kita. Oke, saya akan coba cairkan dulu voucher buat langkah tutorial ya, karena saya sudah beli voucher ya. Di sini kode vouchernya saya akan cairkan seperti ini. Saya isi dulu 5 juta aja ya buat contoh, nggak perlu banyak-banyak. Setelah itu kita akan masuk ke bagian market ya kan. Ini kan IDR sudah ada ya. Sementara market ini kan banyak yang pair IDR ya. Market ini banyak yang pair IDR karena Indonesia kan, Indodex milik Indonesia gitu kan. Di sini kita melihat banyak sekali market ya. Kalau yang modal kecil sebenarnya saya lebih menyarankan jangan di Bitcoin gitu loh. Kenapa? Karena kalau di Bitcoin naik 3% itu kalian nggak berasa untungnya. Karena satu Bitcoin itu kan nilainya itu hampir 500 juta, 491 juta saat video ini dibuat. Nah, kemana kita harus menginvestasikan uang kita? Banyak, cari altcoin yang kecil ya. Ini terutama yang modalnya kecil ya. Cari altcoin yang kecil ya. Di sini banyak pilihannya. Saya biasanya lebih fokus pada yang komunitasnya aktif, seperti ada atau Cardano. Kalau AOA ini volumenya kecil ya, biasanya saya juga melihat volumenya. Kalau volume hariannya tinggi, market capnya tinggi, maka saya akan masuk ke dalamnya ya kan. Kalau AOA ini jujur untuk jangka panjang ya, saya sendiri ini melihat AOA paling rendah ya paling sekitar 17-18 lah. Kalau kita beli, kita hold, nanti kripto atau Bitcoin naik ke
600-700 juta lagi, ya pastinya AOA akan cuan paling enggak ya 2 kali lipatnya lah. Itu hanya opsi saya sih. Kalian juga bisa memilih, intinya pilih yang harganya di bawah 2 juta aja teman-teman, kalau cuma modal 5 jutaan. Karena apa? Kalau kalian pilih BNB set ya kan, pilih BNB ya, BNB itu setelah kalian klik BNB pair IDR, maka akan seperti ini. Saldo kalian akan nampak di sini. Saldo kalian akan nampak di sini ya, saldo IDR kalian jika tersedia. Dan pastinya BNB kalian kosong ya kan, karena belum beli kan. Satu BNB untuk saat ini harganya 4 jutaan ya, harganya 4 jutaan. Ini harga ini pun bisa kita lihat di area sini teman-teman. Harga terendah dalam 24 jam itu 3.945. Harga terakhir pada 24 jam tertinggi 4.250. Dan harga saat ini untuk BNB adalah ini. Nah, kalau kita pengen beli instan, caranya seperti ini. Kita melihat market di sini, berarti kalau kita mau buy, kita lihat ya, harga di sini adalah ini, harga beli, dan di sini harga jual. Lebih tinggi harga jual dan harga beli lebih rendah ya. Kalau kita pengen beli instan, kita tinggal klik bagian sini. Kita pengen beli berapa rupiah, 1 juta, ketik manual bisa, atau mungkin dari sini 25% dari modal, tinggal klik BNB bisa. Contohnya seperti ini. Ini beli instan ya kan, harga beli. Kalau kita klik ini, 25%. Dia akan antri ya, dia akan antri. Jadi kita masuk antrian atau pending order. Kenapa? Harga kita di bawah harga pasar saat ini. Berarti harga kita adalah di area sini ya. Saya sudah memperkirakan dia akan naik soalnya. Jadi kalau selama harga belum turun ke area yang kita tandai ini, yang pending order, maka kita tidak akan dapat barang tersebut ya kan. Maka kita tidak akan dapat barang tersebut ya, karena kita antri di sini. Kalau harga tidak sampai sini, kita tidak dapat barang tersebut. Tapi kalau harga tersebut menyentuh area harga yang sudah kita ini, misal dia turun ke sini, bahkan melewati, barulah kita dapat barang. Itu pending order dengan nominal sekian, dapatnya kayak tadi. Nah, bagaimana kalau pengen beli instan? Ya kan? Pengen beli instan sederhana. Di sini bisa kalian pilih harga market ya kan. Harga market itu untuk saat ini, harga market itu di area sini ya. Bentar, taruh. Harga market di 2741. Kalian klik aja di 2750. Ya kan? Dia nanti akan otomatis ya, akan otomatis kayak gini. Nah, akan otomatis beli di harga yang paling ini. Nah, 127.041 ya. Nah, jadi tetap harga ini yang diambil, walaupun kalian klik yang bagian sini untuk beli instan, tetap yang diambil yang paling depan, karena dia akan memakan order yang paling depan gitu ya. Bisa dipahami ya. Dan kita dapat sekian ya, kita dapat sekian. Pending ordernya kita delete dulu. Kita dapat sekian BNB. Dan bagaimana untuk cara menjualnya? Nah, cara menjualnya sederhana, karena kita sudah tahu di sini kan market jualnya. Kita akan menganalisa marketnya. Ketik advance chart ya kan. Di sini menggunakan trading view ya, menggunakan trading view. Di sini yang kalian butuhkan adalah cara kalian menganalisa.
Sebenarnya langkah sederhana dalam menganalisis itu banyak cara teman-teman ya. Ada yang menggunakan metode price action, technical analysis ya. Nah, ini kayak ini. Kemarin kita melihat bahwasanya BNB turun ke area support ya. Di sini ke area support. Kita coba pasang RSI. Ini kalau untuk teman-teman yang pemula ini enak ini. RSI bisa teman-teman lihat nih volumenya ya, volumenya kita bisa besarkan. Nah, terus kita kasih warna. Nah, kayak gini. Harga di mana saat menyentuh area support maka dia akan mantul. Ini saya ngambil acuan dari sini dan harga turun benar ke area support maka dia akan mantul. Dan area buy paling bagus adalah di area 3.100.000 sampai 3.500.000. Itu kita beli paling enak. Nah, untuk saat ini bagaimana? Untuk saat ini sebenarnya saya melihat market ini sedang sideways ya, masih sideways. Dan apakah enak untuk dibeli? Kalau beli saya lebih menyarankan misal kalian punya dana 5 juta seperti saya, beli aja 25%-nya. Saat dia turun ke 37 lah misal ya, 37 kalian beli lagi 25%. Misal tadi 5 juta, anggaplah beli 1.200.000. Pas turun lagi beli 1.200.000. Pas sampai turun lagi ke sini, saya biasanya membeli lagi 1.200.000 sampai pada di sini saya beli lagi. Itu saya menggunakan sistem averaging ya. Jadi saya membeli secara bertahap walaupun dengan nominal yang sama, tapi dengan jumlah BNB yang lebih banyak. Karena kan gini, 1.200.000 misal di sini dapat anggaplah bijian aja ya 10 ya kan. Nah, di sini saat dia turun ini kan di harga misal 5 juta ya kan. Saat dia turun ke 4 juta, ini sederhana aja ya, contoh sederhana. Kita beli lagi 1.200.000. Kita dapat 13 ya kan. Pas turun ke 3 juta, ini hanya contoh. Kita beli lagi 1.200.000. Ini kita dapat 15 misal gini kan. Nah, dari sini kan teman-teman bisa melihat bahwasanya uang segini, uang dengan uang nominal yang sama, kita mendapatkan jumlah yang berbeda, lebih banyak. Nah, sistem seperti ini sering saya gunakan di mana saat nanti harga tersebut naik ke harga 5 juta lagi, kita sudah dapat untung dari pembelian yang 15 ya kan, 13 dan 10. Saat dia naik ke harga 5 juta lagi, di sini kita sudah dapat keuntungan. Sistem yang sering saya gunakan dalam trading adalah seperti ini. Saya lebih memilih aman ya. Apa sih kelemahannya ya? Kelemahannya kuncinya di sini kita harus tahu analisa dulu ya, tahu analisa. Kelemahannya ya kalau misal keuntungannya jika dibandingkan orang yang berani tos-tosan membeli secara all in itu gimana ya? Kalau menurut saya itu kurang baik gitu ya. Kurang pas lah buat saya pribadi, kurang pas. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau sistem yang saya gunakan tadi mungkin kerugian dan keuntungannya tipis-tipis, kembali ke high risk high return ya kan. Begitu juga saat teman-teman misal all in di harga 4 juta, saat dia turun ke 3 juta teman-teman akan berasa minusnya. Tapi saat dia naik ke 6 juta teman-teman akan berasa untungnya. Ya intinya hanya high risk high return. Tapi sistem yang saya gunakan ini cocok untuk teman-teman pemula, dimana teman-teman bisa pelan-pelan lah ya, bisa belajar pelan-pelan terus nyari profitnya yang pelan-pelan dengan resiko yang pelan-pelan juga gitu kan. Nah, saya biasanya juga akan menggunakan moving average ya. Moving average ini biasa saya menggunakan moving average mana nih? Moving average bisa 60, bisa 100 ya kan.
Ini moving average nih. Moving average ini gunanya sederhana. Ini sebagai dynamic support dan resisten. Saat kalian melihat sederhananya gini, saat kalian melihat moving average sedang turun dan chart di bawah moving average, ini menandakan bearish trend. Nah, area inilah yang saya sebut sideways. Bearish apa itu, Bang? Bearish adalah downtrend, harga sedang turun, ya kan? Ini saya jelaskan secara otodidak aja biar mudah dipahami ya. Dan kapan kita beli? Saya lebih memilih saat misal saya menggunakan moving average, saya akan mencari saat moving average naik dan price sudah mulai berada di atasnya. Price apa? Chart ya. Chart sudah mulai berada di atas moving average. Saat dia turun di area nyentuh moving average, saya akan buy. Nah, nanti turun lagi, saya akan buy lagi. Averaging aja teman-teman ya. Jadi bertahap ya. Jadi sederhana kok pakai moving average ini. Nah, RSI kapan? Nah, kita melihat di sini harga masih dalam pola base ya, sideways. Dan RSI sendiri belum nyentuh ini. Biasanya RSI akan menunjukkan kejenuhannya di area 30 ya. Area 30 atau 40 di sini kita bisa melakukan buy. Nah, ini RSI masih berada di area 60 ya. Sekarang RSI saya menunggu beli itu yang benar-benar beli saat RSI berada di area 30 dan 40 didukung dengan SMA 100 dengan chart yang berada di atas SMA 100. Itu saya akan beli ya. Beli secara perlahan. Ini ilmu sederhana yang bisa mudah dipahami sama teman-teman pemula dalam menggunakan moving average dan RSI ya. Kenapa RSI nunggu di bawah? Karena RSI itu menunjukkan atau memberitahukan, mentransfer informasi kepada kita, menunjukkan bahwasanya harga sudah berada di level jenuh ya. Misal dia polanya lagi turun, RSI udah di bawah, asal di sini di chartnya tidak breakout dan SMA 60 ini ya, kemungkinan besar kita sudah waktunya beli ya kan. Kalau di bawah, area di bawah sini, di bawah di area 30 atau di bawahnya seperti ini kita bisa sebut oversold. Nah, saat area oversold seperti ini saya akan melakukan beli. Dan saat area berada di area atasnya ini namanya overbought. Overbought ini biasanya saya akan melakukan jual. Dari sini ke sini ini sudah cukup lumayan teman-teman ya. Cukup lumayan. Kalau kalian modal kecil mungkin nggak begitu berasa. Tapi kalau misal kalian yang modalnya lumayan, dari sini ke sini ya, ini ya bukan lumayan lagi, ini sudah 100% ya. Nah, bagaimana saat kita sudah melihat di sini ada resisten ya, kita tandai sebagai resisten. Nah, anggaplah kita membeli di area sini nanti ya, di area sini ya, di area sini. Sementara RSI ingat ya, belum berada di area bawah, jadi masih terlalu beresiko untuk membeli. Tapi kalau kita beli di sini dan harga nanti naik ke area resisten yang mana? Yang ini ya, harga resisten ya. Ini ya. Ini resisten. Nah, di sini kita sudah mendapatkan keuntungan 50% teman-teman ya. Ini sederhana gambaran saat kita melakukan trading di Indodex. Ini pair BNP. Nah, 50% sendiri kan lumayan. Misal di sini kita beli dengan modal 5 juta. Dia naik ke sini kita mendapatkan untung 50%. Maka kita sudah mendapatkan 2,5 juta. Uang dengan modal 5 juta sudah menjadi 7,5 juta. Ya kan? Lumayan kan? Ini untuk gambaran manisnya. Dan bagaimana jika loss? Saya selalu memberikan informasi saat webinar pun, saya selalu memberikan informasi gimana caranya, dalam trading itu tidak selalu profit, pasti ada resiko loss. Nah, misal loss, perkiraan saya cut loss akan di setelah support terendah, berarti saya akan ngambil 30%, ya kan, akan ngambil 30%. Berarti dengan modal 5 juta, misal dia turun 30%, maka saat dia turun ke area cut loss kita rugi 30%, maka kita sudah minus 1,5 juta.
Dan saat dia naik ke area 6 juta, maka kita dapat keuntungan 2,5 juta. Nah, ini sistem yang sering saya gunakan untuk mengukur cut loss dan taking profit yang saya gunakan saat tren-tren sideways. Dan di sini bisa kita katakan market masih akan sideways ya. Karena di sini masih akan membentuk base ya. Belum ada konfirmasi break area, kecuali tiba-tiba di area sini ada bull candle, ada candle hijau, bull candle, dan SMA 100 sudah berada di area chart. Nah, ini ada dua ya. Ya udah, di sini saya akan nambah beli lagi. Kenapa? Karena menunjukkan bahwasanya bull trend sedang terjadi. Ini cara sederhananya. Kalau pengen lebih detailnya nanti saya akan buatkan video lagi. Yang penting teman-teman tahu cara sederhana analisa di market kripto ini ya kan. Jadi teman-teman nggak susah-susah, nggak bingung-bingung lagi, ya kan? Nah, di sini tadi kita transaksi untuk maker 0%, taker 0,3%. Apa itu taker maker? Kalian bisa baca selengkapnya di bagian sini, ya kan? Apa itu taker dan maker? Nih. Jadi saya nggak perlu jelaskan ntar lama teman-teman ya. Nah, cara berikutnya untuk menganalisa market melihat dari supply dan demand di book order, ya kan? Ini namanya book order. Kita melihat bahwasanya demand cukup tinggi. Hilang lah ya. Jangan hilang ya, jangkrik. Kita akan melihat di sini aja. Nah, di sini pembeli ya, kita akan menyebutnya dengan buyer dan seller aja ya. Pembeli yang sudah menjala atau memasang jaring itu di area sini yang tebal, di harga ini, ya kan? Kita bisa mengikuti jaring di sini, area sini, nggak masalah. Atau mungkin di atasnya sedikit di area harga sini, nggak masalah. Tapi dengan resiko saat harga turun menyentuh area-area mereka, kita akan mengalami floating atau minus sedikit ya kan. Kita akan mengalami floating saldo, minus sedikit ya kan. Nah, untuk harga jualnya sendiri teman-teman bisa melihat di trace book sell-nya ya. Book order sell-nya. Di sini sudah dijagain di sini ya. Ini kan naik ya. Kalau kita tadi beli di harga bawahnya, sebagai contoh saja, ini sekarang sudah naik. Kalau saya tadi membeli cukup banyak, ya sudah pasti saya dapat untung. Karena kan saya tadi membeli di area 115 ya kan. 127 teman-teman. Sekarang 150. Berarti kan sudah untung walaupun dikit. Kalau tadi membeli 100 juta baru berasa. Jadi saya sendiri akan jual di area, misal area sini ya kan. Atau di gini. Ini contoh aja ya. Contoh aja, berarti saya jualnya di sini ya kan, total BNB. Nah, saya akan jual di sini. Nah, sudah terjual teman-teman ya, otomatis sudah terjual. Karena yang paling ini adalah nih 150550. Dan kenapa saya minus? Karena di sini ada biaya penjualan instan teman-teman. Makanya saya suruh mempelajari tentang taker dan maker ya kan, biar teman-teman tahu gitu, biar teman-teman tahu. Kalau di Indodex sendiri saya milih yang miliaran seperti ini teman-teman untuk area jualnya. Miliaran seperti ini enak. Nah, saya ngikut di atasnya, misal ini 14157, saya kasih di 4156 gitu. Habis itu total BNB gitu, anggaplah 1 BNB itu untuk harga saat ini. Nah, harga nanti ini, kalau misal ini 4156, nah kalau kita jual di sini 4150, selisih 6000 kan. Untuk biayanya kecil kok teman-teman, hanya 0,3% ya kan. Nah, kenapa minus ya, hanya minus sedikit, tadi ada biaya kan, hanya untuk contoh. Jadi untuk perselisihan harga saya akan selisih ya minimal 500.000 lah ya. Kalau ini tadi kan cuma puluhan perak kan, 127 ke 150 ya, sedikit banget lah ya, cuma anggaplah 20.000 ya.
hitung-hitungnya biar nggak susah. Cara analisa Cardano sendiri ini sama, tinggal klik Advanced Chart ya. Advanced Chart seperti ini. Kalian bisa analisa Cardano. Nah, ini dia sudah turun belum turun ke area sini. Saya akan coba jaring di area sini ya. Di 18890. 18890. Oh, ini sudah ada sell area ya sampai 2M. Nah, di sini 18890. Kenapa saya beli di sana? Karena di sini nih, saya jelaskan lagi. Di sini ini adalah resisten terdekat tadi di area base, dan di sini di breakout, dan ini baru time frame 15 menit. Jadi ini suasana scalping, saya berharap harga akan seperti ini. Paham ya? Kecuali nanti di breakout di sini, kita akan cut loss bisa di area sini. Tapi ini kan hanya jangka pendek ya. Ini hanya contoh, ingat ya, hanya contoh. Tapi saya akan beli di harga 18890. Harga saat ini di 19071 ya. Jadi kita akan antri di harga 18890 di sini ya. Kita akan antri di area sini. Kita beli dulu ya kan. Kita cari area buy lagi ya kan. Kita cari area buy lagi di area sini 18706. Mau kena nggak kena kan ini ya. Yang penting kita jaring. Salah. Ini harga ya kan. Kita beli lagi. Kita reload dulu teman-teman. Nah, di sini ya sudah antri di harga 18890 dan 18706. Volumenya cukup tinggi ya, volumenya cukup tinggi. Ini bagian volume. Kita lihat volume yang tinggi ini ada Alco. Kita cari yang murah-murah aja teman-teman ya. Ini 10 ini cukup tinggi juga volumenya. Nah, ini marketnya kayak gini teman. Kayak apa gitu. Sederhana banget ini kalau trading di awal. Tuh, tebel ya. Tebel. Kita jaring di 18 belum tentu dapat. Kita jaring di 18 gini. Kalau kita jaring di 19 dapatnya segini. Ini kan ada estimasi dapatnya. Tuh. Selisihnya lumayan. Di 18. Ya kita 50% aja misalnya ya kan. Habis itu kita di 19 ya. Ntar jualnya di mana? Tinggal jual aja ini kan beli anggaplah di 19, tinggal di 22 ya, tinggal di 22. Beli di 19 itu ini, beli di 19 1.250.000 ya, anggap aja ya. Kalau misal kita kan estimasinya dapat sekian AOA kan, ini ya estimasinya tadi saya copy di harga 19 kan, harganya sama tuh ya kan, sama nih ya kan. Kalau misal dia nanti naik di harga 21 atau 22, perhatikan naik ke 20 aja kita sudah dapat untung 50.000. Naik ke harga 21 kita sudah dapat untung anggaplah 100.000 ya kan. Kalau kita jual di 22 kita dapat untung ya sekian, lumayan kan. Kalau misal nanti saya jual di 32 maka sudah dapat untung sekian. Itu cukup fantastis teman-teman. Tinggal kita mau sabar atau enggak. Di Indodex itu saya enggak trading di sini itu ya karena asetnya memang udah banyak. Cuman saya memang di Indodex ya hanya iseng aja. Kalau enggak buat withdraw. Saya lebih senang di Binance karena banyak aset di sana yang membuat saya tertarik. Yang terutama misal saya trading
oh sudah waktunya jual, setelah saya jual saya akan kirim ke future market, setelah ke future saya akan ambil short, ya kan. Jadi saat market turun pun saya masih cuan, market naik saya cuan, market turun saya cuan. Bang, apakah pernah loss? Jangan nanya, loss saya lebih banyak dari teman-teman gitu loh. Terutama yang pemula, beda sama cukong, karena saya kan bukan cukong. Ya itu saja mungkin penjelasan tentang ini ya. Makan waktu 30 menit ya, hampir 30 menit memang sengaja. Misal kalian kurang jelas bagaimana cara jual dan belinya, kalian bisa komen-komen di bawah ya. Saya sudah jelaskan bagaimana cara menjual dan membelinya. Beli secara instan udah, beli secara pending order sudah, cara sederhana analisanya juga sudah. Next, kalau misal dalam video ini banyak yang suka, banyak yang mempelajari banyak yang diambil dari video ini dan masih belum begitu paham, silahkan komen-komen di bawah. Next saya akan coba saring-saring teman-teman itu apa aja sih yang dibutuhkan sama teman-teman, maka saya akan buatkan video lagi gitu ya. Akan buatkan video lagi tentang trading di Indodex. Kalau misal kalian suka trading di Indodex, terutama pemula pasti belajarnya di Indodex karena menurut saya yang lebih aman dan sudah dapat izin ya di Indodex. Itu aja ya. Yang perizinannya jelas lah ya. Ya wes gitu aja teman-teman ya. Semoga manfaat. Semoga kalian cuan, sehat selalu, jauh-jauh dari corona, selalu jaga kesehatan, selalu gunakan ini ya, masker ya kalau kemana-mana, jauhi kerumunan. Semoga kalian sehat selalu, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian, ke komunitas kalian, ke keluarga kalian, ke kakek nenek kalian yang mungkin pengen trading di Indodex. Dan jika kurang jelas silahkan tanya-tanya di komentar. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.